Ini left hander tapi nggak bisa putar sekali, macet. Nanti kita bongkar dan kita review rel ini. Sekarang sudah putar dengan ringan, ya belnya sudah bunyi. Halo teman-teman, salam trike, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra PK Pancing. Hari ini kita kedatangan reel. Ini apa nih? G-Tech Gen 2 Jigging Ocean. Ini reel dari Malaysia sih tulisannya, dari Eastern Fishing Tackle SDN BHD. Ini reel dari customer. Ini datang kondisi relnya macet, nggak bisa diputar sama sekali. Ini left hander tapi nggak bisa putar sekali, macet. Kita nggak tahu rusaknya apa. Nanti kita bongkar dan kita review rel ini. Dan kita bongkar, kita lihat semua part dalamnya gimana. Oke, ini Jigging Ocean Gen 2 201 HG. Macet relnya, putar sekali. Oke teman-teman, kita bongkar. Ya teman-teman, ini rel Jigging Ocean-nya. Tadi lainnya kita keluarkan biar nanti kita pas bongkar dia nggak nyangkut lainnya dan nggak kotor. Oke, sekarang kita bongkar. Nah teman-teman, saya merekomendasikan ini screwdriver setnya Tekiro yang saya pakai nih. Ini saya pakai udah lama, masih bagus kondisinya, masih lengkap mata-matanya. Ini yang barunya ada, nih kuncinya lengkap, kunci bintang, kunci L, untuk rel ini, untuk muka satu rel ini sangat lebih dari cukup. Udah lengkap semua kunci-kunci khususnya lengkap. Jadi bila teman-teman ingin bongkar, nah saya rekomendasikan ini Tekiro screwdriver set, cocok untuk bongkar rel pancing. Jadi kalau teman-teman pengen, teman-teman tinggal belanja aja di Tokopedia dan Bukalapak di Mitra PK Pancing. Ini udah saya sertakan, ada link di bawah. Sama ini saya menggunakan tools ini. Ini toolsnya untuk nut opener cover. Jadi dia untuk buka rel di sini, yang di posisi di sini nih. Bisa kita pakai uang 100 perak, apa yang pakai koin, kurang presisi. Kalau pakai ini lebih presisi dan nggak bikin lecet karena bentuknya ini cembung. Oke, buat buka di sini, bisa buka di sini. Jadi bukanya relnya lebih aman dan nggak lecet. Itu lecet sayang ini kalau rel masih bagus. Oke, teman-teman bisa dapat ini juga. Nanti saya kasih link di bawah ininya. Barang-barang seperti ini. Teman-teman perlu alat seperti ini, nanti saya kasih linknya. Teman-teman tinggal belanja aja di Tokopedia dan di Bukalapak. Oke, saya menggunakan ini untuk membuka ring cover ini, bentuk domain pakai alat ini, dan membuka kuncinya semua pakai Tekiro. Sekarang kita bongkar. Kita bisa pakai yang belakang, kita pakai samping, terus pakai depan. Ini sangat berguna sekali. Nah ini sudah kecopot sebelumnya nih, langsung kecopot. Ini bagian cover apa nih, cover clickernya langsung copot. Saya belum buka, cukup langsung. Tetap dia masih nyangkut, masih nggak berputar. Teman-teman lihat, ini semua sudah korosi, bearing korosi, gear korosi. Mudah-mudahan hanya bearingnya aja, gear nggak kena. Ini nggak bisa mutar juga sama. Selesai kita cabut spool, sekarang kita cabut asnya. Nah teman-teman, masalah utamanya di bearing utama, korosi parah nih, nggak bisa kebuka. Kita coba buka dulu. Ini jigging oceannya teman-teman, kita udah buka semua. Kita lihat nih bearing yang korosi. Ini gear-gearnya juga ada korosi, kita bersihin dulu. Semua bagian gearnya kita bersihkan.
Di spoolnya juga korosi juga nih, bagian asnya. Jadi sekarang kita cuci dulu semua, nanti baru kita review. Ya teman-teman, ini relnya kita udah bongkar semua, kita udah cuci bersih, bodi sudah bersih, minggir kita juga sudah bersih. Oke, sekarang kita review relnya. Untuk di spool, ini sistemnya sama level drag, sistemnya di start level drag, kiri kanan dia sudah carbon tag. Dia bearing one way nya ada 2 piece, masih nempel. Terus dia bearing gear sudah stainless, tebal juga. Oke. Dia plat washernya juga sudah menggunakan stainless. Dia jumlah bearingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian mesin dia udah ada 6 bearing di sini. Teman-teman, kalau saya lihat harganya di media sosial ini harganya 2,5 jutaan, 2,5, 2,6. Ya teman boleh lah beli model ini untuk memakai, masih oke lah. Tapi lebih baik kalau menurut saya kalau dibandingin Poseidon, Xenex masih lebih bagus Poseidon karena material bearingnya gampang korosi. Ini saya 7227. Jadi rel ini permasalahannya bearingnya masih oke. Satu aja sih yang bermasalah, bearingnya 727. Kita ganti bearing ini aja dan kita rakit kembali. Kita lihat coba spek di sini, bearingnya tertulis dual drag system ya, level drag kiri kanan oke, betul. 100% mesin, type 2 anodizing body, betul. 9 plus 22. Nah, 9 plus 22 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bearing, 7, 8. Di sini ada bearing 7, 8. Ini dia, saya sih ketemu 8, satu lagi saya nggak ketemu. 2 BB maksudnya adalah bearing one way ini 2 BB. Jepang stainless steel ball bearing. Ya sama stainless steel tapi juga bisa korosi juga. Teman lihat macet. Stainless steel pinion gear, betul. Stainless steel drive gear, betul. Stainless steel main shaft, betul. Nah teman-teman, ini rel di harga 2,5 sampai 2,6, di sekitaran 2,5 jutaan. Saya sih lebih prefer ke Poseidon Oceanex sih, lebih oke dengan harga segitu. Itu dapat feature yang lebih banyak. Ya tapi selebihnya sih mirip-mirip, dari materialnya mirip-mirip sih. Knopnya terasa berat. Oke teman-teman, sekarang kita pasang lagi, kita rakit lagi. Yang rusak bearing one way ini ukurannya 7x2x7. Yang lainnya nggak ada masalah, masih bagus. Kita satu. Oke. Nah, bearing spool ini udah bunyi, udah suaranya. Kita ganti juga. Bearing spool di kiri kanan. Yang satu masih bagus. Satu lagi masih nempel nih. Oh, 9, satu lagi di sini posisinya. Cabut dulu. Nih, satu lagi bearing spool, kita coba cek. Nah, bearing spool juga rusak. Berarti kita ganti 3 bearing, 2 bearing spool dan 1 bearing di drag utama nih, yang besar ini. Ya teman-teman, sekarang kita rakit kembali. Teman-teman, kita pasang bearing dulu. Ini bearing standar Jepang. Jadi kita mesti kasih permukaannya dengan drag grease. Kenapa saya kasih drag grease? Karena dia bahannya ITFI untuk melindungi bearing supaya nggak korosi. Jadi membuat lapisan. Lapisan ini melindungi dari karat. Oke, semua sudah dikasih. Sekarang kita install main gearnya. Di sini dia ada ring-ringnya nih. Kita pasang dulu. Ini bearing masih bagus, 17,5. Sama bagian bearing kita kasih ini karena ini rentan masuk air, jadi kita kasih grease PTFE, grease Teflon. Nah, memang bearing sudah termasuk. Sekarang kita pasang bearingnya 975. Di sini ada 2 skrup. Pasang dulu. Oke, untuk bagian main gear kita pakai blue grease di sini, pakai punya pen punya.
Di bagian sini ada bearing. Kita selesaikan dulu bearingnya. Ini ada ring di sini. Oke. Teman-teman bisa putar dengan ringan. Ini. Dia nggak otek. Nggak putar dengan ringan. Bagian sini selesai. Sekarang kita rakit bagian atas ini. Pertama dia ada spacer. Posisi harus masuk dalam. Terus pinion gear, sini ada ring. Teman, sekarang kita install bagian spoolnya. Tadi AC kita kasih bearing, kita kasih grease tipis-tipis. Lalu bearing baru kita masukkan. Ini bearing yang baru. Untuk bagian sini saya kasih oil pan. Oil pan kita masukkan. Ada nih bedanya. Sebelah sini dan sebelah sini dia ada slot bautnya buat gear clicker ini. Berarti posisi di sebelah sini duluan. Nah, ada bautnya. Sekarang untuk bagian carbon tag-nya kita kasih drag grease dulu. Sebelah sini juga. Oke, drag grease sudah nempel. Pasang. Dulu kita pasang bearing yang baru 5-11-5. Kita kasih oil. Kita kasih oil biar bisa free spoolnya lebih ringan, lebih enteng. Ini ada ring. Super. Kasih grease biar mas. Ada ring lagi kecil. Nah, ini plat set padnya yang samping. Set padnya ada gear kecilnya. Kita masukin gear kecilnya. Lihat. Ini baru kita masukkan. Memang free spool bisa enteng. Oke. Berikutnya bagian pinion gearnya. Teman-teman perhatiin pinion gearnya ada sisi besar, sisi kecil. Sisi kecil ini masuk ke bearing, yang besar ini masuk ke set pad tadi. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Dan kita kasih grease dulu. Yang besar masuk. Teman-teman seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan di bagian tuas dragnya ini ada seperti camnya itu. Ini cam nih, bentuknya serong. Dia turun naik untuk mengencangkan dan mengendurkan drag. Dia ada camnya ini. Posisi sudah terpasang, sudah rata dengan bawahnya. Terus seperti ini pasang dengan bawahnya, harus rata. Sekarang kita pasang tutup bagian atasnya. Karena putar kiri kita mentokin ke free spool dulu. Benar-benar dia masuk sempurna. Kita tuas dia bisa naik. Dia naik tuh. Turun, naik. Nah, ini sudah normal. Baru kita pasang bagian spoolnya. Teman-teman lihat di sini ada ring satu. Ada ring yang ketinggalan. Pasang. Oke. Tekan. Ini ada bearingnya satu, 5-11-5 juga sama ukurannya. Saya kasih oil pan. Masukkan ke dalam. Ini ada ringnya. Ring bentuknya ada sbi juga. Masukkan. Bautnya, penguncinya pasang. Kita kencangkan saja. Teman-teman, ini sudah terpasang, lihat free spoolnya bagus, dragnya bisa. Baru kita pasang set covernya. Jangan lupa di sini ada bearing lagi. Bisa ada bearing rotor lagi di sini. Bearing spool. Kita kasih oil pan pemasan. Oke. Sekarang kita pasang cover clickernya tadi yang kelepas ini. Oke. Cover drag tadi sudah pasang. Free spool sudah ringan. Sudah bisa diputar. Sekarang kita cek bodinya, kita bersihkan. Di sini banyak garam-garam. Cuci dulu. Kita kasih grease di bagian tuas clickernya ini. Grease sedikit. Oke, sekarang kita masukkan ini. Tinggal kita pasang buat bodinya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pakai bentik kilo lagi untuk mengencangkan. Ya teman-teman,
sekarang tinggal pasang ini ring tadi, cover bearing sebenarnya sih, cover bearing untuk bagian rear dragnya. Oke, sekarang kita tinggal pasang motherboard handle. Ya teman-teman, ini rel OH jigging ocean sudah selesai. Bearing ini ganti, ada 3 buah bearing. Bearing yang utama ini paling sering rusak karena air bisa masuk lewat atas ataupun lewat samping. Jadi kita harus tutupnya harus lebih banyak kasih seal, kasih grease boleh untuk supaya air nggak lewat. Ini bearing full 5115 dan 727 bearing utama. Kondisi relnya sekarang tadi nggak bisa berputar, sekarang sudah putar dengan ringan. Free spool sudah bagus. Ya, belnya sudah bunyi. Ini bel bunyi, kita matiin, bel sudah berfungsi baik. Plaknya kuat, plaknya cukup tinggi. Pasti kalau level drag ini karbon ke kiri kanan, bidang geseknya tinggi, maksudnya bidang geseknya banyak, jadi drag pasti akan kuat. Pasti akan lebih kuat dari style drag. Dan sudah halus, sudah ringan, tadi nggak bisa putar sama sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk servis dan review untuk rel Gitec Gen 2 Jigging Ocean. Ini relnya dengan harga 2,5 untuk rear drag ya cukup oke sih. Harga sini cukup oke. Karena kata tadi semua sesuai, spesifikasinya sesuai. Tapi tetap masalah tetap ada di bearing. Untuk yang star drag kita belum tahu ada nggak Gitec yang versi star drag. Tapi sekarang lebih teman-teman yang pakai jigging lebih banyak ke arah star drag karena pemakaiannya lebih ringkas. Oke, kalau star drag itu kita tuasnya tinggal turun, kita putar tinggal tek dia bisa naik. Kalau ini sampai dasar tek, kita mesti naikkan dulu tuas dragnya ini, baru kita bisa gulung menang. Kalau star drag langsung kita free spool, sampai dasar tek kita bisa langsung gulung cetek, otomatis langsung bisa gulung. Kalau ini kita harus naikkan tuas dulu. Bedanya itu sama star drag. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review kali ini, video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kalau ada komen silahkan ajukan di kolom komen. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Salam strike.